sendiri. Nah, pemikirannya sendiri, dia tidak mau dengar omongan orang tuanya. Terus dia ini ke pantai dan bermain dengan teman-temannya. Terus dia menemukan satu butir telur besar, itu telur naga. Dia datang ke rumah, dia ini memberitahukan ke ibunya. Terus dia bilang, ibu, aku mendapatkan telur emas, telur naga yang besar, membuat diri kita celaka. Luar biasa. Berikan apa? Selamat siang. Siang. Perkenalkan, nama saya Sumedi Septian. Saya akan mempresentasikan hasil dari cerita pendek yang telah saya bacakan yang berjudul Anjing yang Rakus. Yang mulai dari awal kita. Pada zaman dahulu kala di sebuah kota yang indah dan tenang, hiduplah seekor anjing bernama Dogu. Dia memiliki sifat yang kasar, memeras, dan suka mengambil hak milik yang lain. Suatu siang, saat Dogu sedang berjalan mencari makanan, dia melalui sebuah hutan yang sunyi. Di saat itu ada beberapa hewan-hewan lain seperti musang. Anjing yang Rakus itu bagus ya karakter itu. Nah, ya, oke. Pada dasarnya kita sebagai manusia, alangkah lebih baiknya kita harus menanamkan rasa cukup, ya. Ya, tidak boleh rakus sehingga yang dia lihat itu bayangannya dia sendiri karena kelihatannya lebih besar. Akhirnya dia mau juga ya, padahal itu bayangannya dia sendiri. Nah, akhirnya dia apa yang terjadi? Rugi kan? Nggak dapat apa-apa. Ya, itu yang saya petik dari yang disampaikan. Kurang jelas kan? Iya. Burung bangau yang nganggur. Di sebuah sungai kecil, hiduplah seekor burung bangau yang merasa bahwa dirinya sangat anggun sekali. Pada saat dia mencari makan di sungai, dia hanya melihat ikan-ikan kecil. Dia berkata bahwa dia tidak ingin memakan ikan-ikan kecil. Dia ingin ikan yang lebih besar. Atau ada sesuatu yang bisa yaitu saya akan melakukan literasi tentang kelas perkenalkan materi yang dari kelas 10A dan literasi tentang Oke, di situ dikatakan bahwa vaksinasi aku ya, itu di mana kemudian itu di benar ya. Nah itu makannya itu harus tidak boleh sering, harus boleh ambil sekali ya, tapi tidak harus yang banyak. Oh, gitu. Tapi sekali aja harus pasnya. Oke, kemudian mereka itu tidak sadar bahwa karena kasihkan sering ambil ya. Mereka harus untuk pelajari. Dia suka mengomentari katanya di keluarga desa yang sebagian besar miskin dan punya kesulitan. Pun apabila warga meminjam uang kepadanya, Nyai Bagit akan memberikan bunga yang tinggi. Warga yang tidak bisa membayar akan dipaksa untuk menyerahkan dan harta bendanya. Dalam menangisi zaman hutang, pelajaran Nyai Bagit menggunakan orang suruhan yang kerap berduri dan memarahi pengemis tua tersebut dengan bahasa yang sangat kasar. Dengan cara yang tidak sopan, Nyai Bagit lantas mengusir pengemis tua itu dari halaman rumahnya. Di sini pengemis tua sedih dan kecewa dengan perlakuan yang diterima dan berkata bahwa ia akan memberi pelajaran akan sikap kasar Nyai Bagit. Nyai Bagit hanya tertawa dan mengejek pengemis tua lalu segera memasuki ke dalam rumah. Tanpa diduga pengemis tua itu mengeluarkan kesaktiannya dan menancapkan tongkat kayu di halaman rumah Nyai Bagit. Setelah tongkat kayu itu dijatuh, keluarlah limpahan air ke rumah Nyai Bagit.
asal banjir yang mengambil sertifikat emas atau jajah antar tolong. Berharap pada warga yang mau menolongnya ke tempat yang aman. Namun desa tempat tinggalnya sudah sepi penghuni dan tidak ada hubungan dengannya. Nenek Badri pun tenggelam bersama seluruh hartanya. Sementara di Ya, itu semangat negara, kemudian tadi apa? Apa tadi tadi? Yang ganti ya? Sudah. Lihat dulu. Lihat lagi ya. Saya berasal dari kelas 11 IPA. Saya akan menjelaskan atau memberitahukan literasi hari ini. Saya membaca tentang sistem dan lingkungan. Sistem dan lingkungan itu terbagi menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Perkenalkan, saya Resta. Saya sedang menginspirasi tentang konsep atom. Konsep atom adalah suatu dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Kan nama saya Amanda Putri Mubaroka, bukan literasi tentang Tom Bohr. Ya, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Teori ini dicetuskan oleh Niels Bohr pada tahun 1913. Niels Bohr ini adalah ilmuwan asal Denmark. Teori ini, Tom Bohr ini dianggap sebagai model yang paling dekat dengan teori ini, yang membentuk dasar model atom yang modern yang diterima saat ini. Karena teori atom ini adalah paling akhir yang pokoknya dari semua pencetus-pencetus yang Neil Henrik Bohr mengungkapkan model atom ini menggunakan teori kuantum, Phaton, Einstein, dan Planck. Bohr menyebutkan lintasan tertentu dalam teori atom Bohr. Ia juga menjelaskan konsep jari-jari atom, tingkat energi, aksitasi, ionisasi, dan teleportasi dalam teorinya. Dalam semua model atom yang dijelaskan sejauh ini telah dijelaskan bahwa atom proton bermuatan positif dan neutron tidak bermuatan di dalam inti atom. Nama saya Daniel Paskayandi. Tadi saya sudah literasi tentang teori atom dari Rutherford. Nah, dia itu menjelaskan atom merupakan penyusun materi yang paling kecil dari yang lain. Dalam dunia sains, atom terdapat perkembangan. Setiap perkembangan yang menyangkut tentang atom merupakan hasil evaluasi dari atom yang sebelumnya. Oke, sekian. Nama saya Echa Putri Patricia, biasa dipanggil Echa. Saya akan menjelaskan tentang teori asam basa. Pada tahun 1884, Svante Arrhenius mengemukakan tentang teori asam dan basa yang sekarang lebih dikenal dengan teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang apabila dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion H+, dan menurutnya juga basa adalah zat yang apabila dilarutkan di dalam air dan terionisasi akan menghasilkan ion OH-. Perkenalkan, nama saya Hendrika Petratino dan saya telah membaca dan sistem termokimia. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Menurut hukum energi, energi tidak dapat disitakan atau dimusnahkan, tetapi bisa dibentuk dalam bentuk-bentuk lain. Ada 6 bentuk energi, yaitu energi kimia, energi potensial, energi kinetik, energi kisi, dan energi radiasi.